Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullah siyaru ada'il hadis. Ada pembahasan di dalam ilmu hadis itu berkaitan dengan at-tahammul wal ada. At-tahammul itu maknanya adalah mengambil suatu riwayat hadis. Mengambil suatu apa? Riwayat hadis dari gurunya. Adapun ada tabligh ma rawahu an syaikhihi, apa yang telah beliau riwayatkan dari gurunya. Nah, ini pembahasan panjang, nanti kita akan bahas dalam al-ba'itsul hadis. Kita baca aja dulu di sini ya. Wal an'anah tadkhulu ala isnad. Baca Ki. Ya, fadhal. وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. لما فرغ المصنف من بيان أقسام الخبر شرع في ذكر كيفية تحمله وأدائه. وللحديث تحمل وأداء. والتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. Baik. Lama faraghal musannif, setelah musannif selesai menyebutkan pembagian khabar, di sini mulai menyebutkan bagaimana tahammul, mengambil khabar tersebut dan menyampaikan khabar tersebut. Wal hadis tahammul ada, sebagaimana anak katakan tadi. Hadis itu ada namanya pembahasan tahammul dan ada. Walaupun tahammul ini sebenarnya ya na'am kita sebutkan fatahammul akhdhul hadis anil ghair. Adapun tahammul itu adalah mengambil hadis dari yang lainnya. Walaupun pembahasan ini sebenarnya itu udah tidak berlaku lagi di zaman kita sekarang, karena dawawin riwayat udah dibukukan semua, ya, udah dibukukan semua. Ada yang berlaku ya tentang ijazah aja mungkin, pengijazahan. Ntar kita akan rinci di al-ba'its. Adapun ada itu adalah menyampaikan hadis kepada yang lainnya. Tafadhal. Lanjut. أن الحديث المنقل بحكم الحديث المسند بالقبول والعمل به، لكن المرسل في رده وعدم العمل به، وذلك لاتصال سنده في الغاية. وإنما نبه عليه دون وجه لوقوع الخلاف في حكم المنقل. فالجمهور على أن المنقل من المتصل كما ذكر المصنف، وذلك بشرطين. طيب. Ala kullin, ilmu hadis ya adalah ilmu yang sangat penting ikhwani fillah azzakumullah jami'an untuk kita pelajari, karena ilmu hadis ini sebagaimana ilmu usul ya. Usul fiqih maksud ana. Usul fiqih itu mencangkup seluruh ilmu faedahnya, baik dalam kita belajar fikih apalagi ya, karena fikih yubna alaih, dibangun di atas usul. Wal usul ma yubna alaihi ghairuhu ay al-fiqh, maksudnya adalah ghairnya dari fikih di sini. Na'am barakallahu fikum. Kemudian dalam ilmu apa lagi? Akidah, tauhid. Dalam ilmu banyak sekali usul fikih ini digunakan. Demikian pula ilmu mustalah hadis. Karena mustalah hadis ini berkaitan dengan ma yata'allaq bi qabulil akhbar, berkaitan dengan penerimaan suatu kabar. Ya, na'am. Di mana
dalil kita adalah Al-Quran Sunnah, dan Sunnah khalas mutawatir. Al-Quran khalas mutawatir. Adapun Sunnah ini nggak mutawatir. Tidak apa? Makanya harus diteliti, dan di dalam berdalil dengan Sunnah ini di dalam seluruh bab ilmu. Makanya anak katakan sangat penting untuk dipelajari. Nah, ini barakallahu fikum. Kini katakan anak-anak masuk an-anah tadkhulu al isnad. Maksudnya apa? An-ana ini termasuk sigoh ada al-hadis. Sigoh apa? Ada. Menyampaikan suatu hadis. Yaitu riwayatul hadis dengan lafaz an fulan tanpa menegaskan dengan tahdits atau sama', tanpa mengatakan haddatsani atau sami'tu. Nah, di dalam tahammul itu biasanya menggunakan sami'tu atau haddatsani. Ayo, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan nanti kita akan jelaskan yang mana yang paling arfa, yang paling aqwa rutbatan fit tahammul. Nah, dalam an-ana ini dia itu adalah hadis yang dikatakan para ulama, adalah sighah yang dikatakan para ulama, as-sighah allati tahtamilu as-sama'. Sighah yang masih memiliki kemungkinan dia mendengar dan kemungkinan juga tidak mendengar. Nah, wa qawluhu tadkhulu al-isnad ay al-haditsil musnad. Maksudnya an-ana ini dia masuk kepada hadis yang musnad. Maksudnya wa hadza yufidu anna al-hadits al-mu'an'an fi hukm al-hadits al-musnad fil qabul wal amal bih. Ini adalah maksudnya apa? Hadis ini memberikan faedah bahwasanya hadis mu'an'an, penjelasan ini memberikan faedah bahwasanya hadis mu'an'an di dalam hukum hadisnya itu seperti hukum hadis yang musnad. Paham? Dari sisi penerimaannya dan mengamalkan hadis tersebut. Sekarang gini, ikhwan fillah. Namanya musnad itu artinya apa? Al-mutasil. Sahwalala. Dia bersambung sampai Nabi SAW. Menurut pendapat yang sebagian ulama. Artinya apa? Intinya enggak munqati'. Tidak Nah, sekarang bagaimana ketika ada orang yang dia menyampaikan hadis dengan sighah an-anah. An fulan. Apakah mahmulun alal ittisal atau tidak? Maksudnya itu. Kalau kita katakan mahmulun alal ittisal, berarti sama seperti musnad. Dari sisi penerimaan hadis tersebut dan dari siapa? Pengamalannya. Ini kita jelaskan. An-anah selama seorang perawi tersebut aman dari tadlis, gitu ya. Artinya selama riwayat tersebut aman dari tadlis, kemudian imkaniyatul luqi memungkinkan untuk bertemu, kemudian seorang perawinya dia adalah orang yang thiqah, maka makbul. Mahmulun ala ittisal. Kita bawa kepada hukum ittisal. Kemarin udah kita jelaskan panjang kali lebar di dalam Al-Ba'its. Kita sebutkan juga tarjih dari al-muhaqqiq siapa? Namanya siapa lupa? Ibnu Qattan kalau nggak salah. Nah, barakallahu fikum. Ma yata'allaq bi an-anah. Ayo barakallahu fikum. La fi hukmil mursal fi raddihi wa adamil amal bihi. Bukan pada hukum mursalnya di dalam ditolak atau tidak diamalkannya. Wa dzalika yang demikian litisalihi sanaduhu fi zahir. Karena apa? Sanadnya itu secara zahir itu bersambung. Ya, kalau mursal udah jelas, misalkan dia mursal, dia itu sanadnya enggak bersambung. Beda dengan an-anah. Beda dengan apa? An-anah. Dia masih zahirnya bersambung, kecuali memang perawinya ma'ruf bitadlis. Dikenal adalah perawi yang suka mentadlis, maka kita bawa riwayat tersebut kepada riwayat yang munqati'. Riwayat yang munqati'. Riwayat yang terputus. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat tadlis. Yang mungkin dia mengatakan an, ini ternyata dia tidak mendengar langsung dari gurunya, tapi dengar dari wasithah. Nah, ini biasanya digunakan oleh al-mudallisin, para
ahli tadlis di dalam hal tersebut. Nah, apa artinya mudallis, Ruli? Orang yang suka penyamaran hadis Mudallas? disamakan. Bagaimana tuh maksudnya? Itu mah secara bahasa aja. Enaknya menjawab? Wah. Mudalis kan orang yang Mudallas. mudalas. Hadisnya nafsi hadis. Ayo. Hadis. Gitu ya. Kalau mudallis orangnya. Ayo. Bagaimana bentuk mudallas ya? Bentuk tadlis itu nih. Tadlis ini aja, tadlis syuyukh. Misalkan ada si fulan yang meriwayatkan hadis dari temannya, terus ketika dibilang wala syekh, padahal dia nggak dengar langsung dari situ. Berarti intinya riwayat gitu, rawi gitu ya. Riwayatnya seorang perawi malam yasma' min syekhi, yang belum dia dengar dari gurunya, biwasitah, dengan perantara, pemnya temannya atau bagaimana, dan dia seakan-akan dia menggunakan an, dan seakan-akan itu apa, menunjukkan bahwasanya dia dengar langsung. An syekhi gitu kan, dari guru saya, padahal nggak dengar langsung, padahal tidak mendengar langsung. Nah, ini adalah al-mudallas. Adapun kalau misal gitu ya, dia itu tidak sezaman mengatakan an, atau enggak imkaniyah liqa, enggak memungkinkan untuk bertemu, kemudian menggunakan kata an fulan, misalkan ana di sini, udah di sini ana nih per 2025 misalkan, ana di Indonesia. Kemudian ucapan ana mengatakan an Syekh Shalih Al Fauzan, mungkin nggak bertemu ana. Antum dengar terus di sini terus, nggak pernah lihat ke luar negeri, ke Indo, ke Arab Saudi, nggak pernah, kan nggak mungkin ketemu gitu kan. Maka ini riwayat ana dari Syekh Fauzan ini apa namanya? Dikatakan tadlis bukan? Ayo, dikatakan mursal khafi. Ya, nah. Ingat-ingat lagi ya. Taib, mana di sini? Wa inna man nubiha alai duna ghairihi liuqu'il khilaf fi hukmil mu'an. Nah, ditanbihnya tentang an-ana ini tanpa mentanbih yang lainnya, ya, karena adanya khilaf pada hukum mu'an. Adapun mursal khalas. Nah, adapun yang lain-lain yang misalkan khalas. Nah, dan mu'an ini terdapat khilaf, makanya ditanbih. Fal jumhur ala annal mu'an minal muttasil. Maka jumhur para ulama menghukumi bahwasanya mu'an itu adalah dihukumi termasuk hadis muttasil, bersambung. Kama dzakara musannif, sebagai disebut oleh musannif. Wadzalika bi syartain, yang demikian itu dengan dua syarat. Fadhal. وبراءته من التدليس ولا يحكم بالاتصال من مدلس إلا أن يصرح بالتحديث. Baik. Yang pertama muttafaq alaih, disepakati. Apa? Tentang selamatnya hadis mu'an tersebut. Naam, dan terlepasnya seorang yang dia menggunakan sigoan ini dari tadlis. Fala yuhkam bil ittisal, maka enggak boleh kita hukumi dengan bersambung. Minal mudallis, dari seorang yang mudallis, sering mentadlis umpamanya, dia menggunakan kata an terus, dan an-anahnya dia itu sudah diketahui tadlis, maka enggak boleh kita hukumi dia itu bersambung illa an yusarriha bit tahdis, kecuali kalau dia menegaskan dia itu apa? Menegaskan dia mendengar secara langsung, atau haddatsani, mendengar gurunya, atau akhbarani, atau sami'tu, baru dikatakan apa? Mahmul alal ittisal. Ini pendapat barakallahu fikum, satu pendapat aja kawan ya, pendapat yang ini berarti pendapat yang mengatakan apa? Al asl fi al an'anah al mudallis, al asl fi an'anah apa?
Qabul. Rad. Ya, al-asal apa namanya? Hukum asal pada anak-anak itu ya ditolak. Ya, kita tolak sampai adanya jelas bersambungnya dia. Nah, silakan antum kembali lagi kepada Al-Ba'its Al-Hadis. Kita baca dulu nih kitabnya. Asani yang kedua, mukhtalafun fihi. Ada khilaf di dalamnya. Wa huwa liqa'i rawi man rawa anhu wa ijtima'uhuma walau marra wahidah. Ini syarat yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau tadi pertama syarat yang disepakati. Nah, syarat yang kedua adalah bertemunya seorang perawi dari orang yang dia ambil riwayatnya dan berkumpulnya dia berdua walaupun cuma satu kali saja. Ini adalah syaratnya Bukhari. Dan syekhnya beliau adalah Ali Al-Madini. Ali Ibnul Madini. Wa ghairuhuma min a'immatil hadis, dan selain daripada keduanya dari imam al-hadis. Disyaratkannya adanya pertemuan. Kalau tidak bertemu berarti enggak sahih. Wa hadha ra'yu huwa al-mukhtar as-sahih alladhi alaihi a'immatu hadzal fan. Dan ini adalah pendapat yang dipilih, yang sahih, yang akui atau dijalankan, diyakini oleh imam-imam daripada ilmu hadis, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Nawawi. Wa minhum man iktafa bi imkani liqa' wal mu'asarah kal Imam Muslim wal mu'an'an katsiran fi sahihain wa ghairihima. Sebagai mereka ada yang mencukupkan dengan al-liqa' dan satu zaman. Seperti Imam Muslim memungkinkan bertemu, dia sezaman. Iyalah kalau enggak sezaman enggak mungkin ketemu gitu kan. Seperti Imam Muslim, Naam dan yang lainnya. Dan ini jumhur. Ini lewatnya apa? Ini pendapatnya jumhur para ulama sebenarnya, ikhwanillah. Dan mu'an'an itu sangat banyak dalam sahihain dan pada juga yang lainnya selain sahihain. Ala kulin ini banyak sekali yang masih kurang di dalam pembahasan tentang mu'an'an. Nah, sebagaimana yang telah kita jelaskan, barakallahu fikum. Ana sebutkan di sini perkataannya Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Abdul Malik bin Yahya Al-Qattan. Idza sarraha al-mudallis qabil. Kalau seorang mudallis mentasrih bis sama' atau bit tahdits, maka kita terima riwayatnya bila khilaf, tidak ada khilaf. Wa idza lam yusarrih faqad qabilahu qaumun ma lam yatabayyan fi hadithihi bi ainihi annahu lam yasma'. Nah, ini pendapat pertama. Kalau umpamanya seorang mudallis tidak mentasrih, maka sebagian kaum sungguh telah menerimanya hadis tersebut. Selama hadis tersebut ya belum tampak, belum jelas bahwasanya memang seorang mudallis tersebut tidak mendengar langsung dari yang diambil riwayatnya. Ini pendapat pertama, paham kan ya? Pendapat yang enggak dimunculkan terus. Waraddahu akharun ma lam yatabayyan annahu sami'a. Nah, sebagian mereka menolaknya dari an-anatul mudallis selama belum jelas bahwasanya memang beliau benaran dengar. Jadi umpamanya ada seorang mudallis yang dia meriwayatkan hadis dan dia menggunakan an-anah. Sebagian mengatakan al-asal arad. Hukum asal ditolak. Sampai kapan? Sampai jelas dia telah mendengar langsung. Sebagian lainnya mengatakan al-asal al-qabul. Hukum asal kita terima. Sampai jelas bahwasanya memang apa? Dia tidak dengar langsung. Baru kita tolak. Kalau udah dengar langsung, jelas tidak dengar langsung, baru kita tolak. Nah, fa idza rawal mudallis haditsan bi sighatin muhtamalah thumma rawahu bi wasithah tabayyana qita'ul awwal indal jami'. Tapi kalau misalkan ada seorang mudallis dia meriwayatkan suatu hadis dengan sighah muhtamalah, ma yahtamilu sama' seperti an, kemudian dia di dalam kesempatan lain meriwayatkan lagi dengan wasithah, dengan perantara. Ya, riwayat pertama ada sigo an-anan gitu kan, an-anah gitu kan, sehingga ihtimal dengar atau enggak dengar. Dia riwayatkan lagi ternyata di kesempatan lain dengan adanya wasithah, disebutkan perantaranya di situ. Maka telah jelas ini adalah riwayat yang pertama yang dibawakan, itu riwayat yang inqita' munqati', terputus menurut seluruh para ulama sepakat. Paham ya? Nah. Ya barakallahu fikum. Misalu ma akhrajahu al-Bukhari fi sahih. Contoh yang dikeluarkan Bukhari dalam sahihnya adalah
Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Syihab an Muhammad ibn Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bit-tur. An-ana enggak ini? Hah? An-ana enggak? Itu an. Ya, ini hadis mu'an berarti. Fahadal hadis sahihun wa sanaduhu muttasil. Ini hadis sahih dan sanadnya muttasil. Wa amal an-ana fahuwa mahmulatun 'ala al-ittisal. Adapun an-anahnya di sini kita bawa kepada ittisal. Li'anna riwayatahu ghairu mudallisin. Karena ruwatahu ghairu mudallisin. Karena para perawinya tidak mudallis. Fa Malik imamun hafidh wa Ibnu Syihab az-Zuhri faqihun hafidh muttafaqun 'ala jalalati wa itqanihi. Wa Muhammad ibnu Jubair thiqah. Suma dzakara mu'allif al-fadl riwayah min ghairi sahabi. Nah, ini tadi di atas contoh bahwasanya semuanya modalis. Semuanya tidak modalis gitu kan. Dan padahal ya ada juga sebagian dari Sahih Bukhari Muslim mu'an'an dari modalis. Mu'an'an dari apa? Al-mudallisin. Nah, yang kita katakan wallahu alam. Dan mungkin seorang al-Imam Bukhari itu mensyaratkan atau bermadhab dengan madhab yang pertama. Bermadhab dengan madhab yang wallahu alam. Atau mazhab yang kedua yang udah benar bahwasanya modalis tersebut mendengar secara jelas. Wallahu alam. Nah, ini ulama banyak yang berselisih dalam perkara ini. Nah, sebagai mereka ketika melihat daripada sahihain ada mudallas, ada an-anatul mudallisin, bingung. Ini bagaimana kau bisa diterima gitu kan? Ini bagaimana hukum? Sebagai mereka mengatakan ya yang bermadzhab dengan mazhab pertama bingung, tahayyar kata syekh yang Anda dengarkan. Bingung. Adapun kalau memposisikan bahwasanya Bukhari atau Muslim, mereka bermadzhab dengan mazhab yang pertama, itu adalah mazhab tentang apa? Al-asal fi an-anatil mudallis qabuluhu. Hukum asal pada an-anah mudallis kita terima sampai jelas bahwasanya apa? Dia tidak mendengarnya. Dan Bukhari Muslim tidak mungkin sembarangan di dalam apa? Menulis hadis. Tidak mungkin sembarangan menulis suatu hadis. Dan beliau nggak mungkin nggak tahu. Pasti tahu. Nah, barakallah. Allah alam khilaf. Lanjut. Sama dzakar mu'allif al-fadl. Fadl. Nah, kemudian musannif di sini menyebutkan lafaz riwayatan dari selain sahabi dan dia memiliki kedudukan sebagiannya lebih kuat daripada sebagian yang lain. Nah, lanjut. Salatu syekhi ala tilmidhi yarwi anhu fa yaqra'u syekhu ala ruwati anhu wa hum yasma'un wa hadhihi al-martabatu hiya al-ghabatu fi at-tahammul wa al-rawi fi hadhihi al-martabati yaqulu haddatsani fulan wa akhbarani. Baik. Yang pertama adalah syekh membaca kepada muridnya. Kemudian seorang murid setelah itu meriwayatkan dari syekhnya. Syekh membaca kepada para perawi dan si murid, para perawi mendengarkannya. Ini martabah ini, kedudukan ini tidak dia adalah yang ghayah. Yang paling tinggi di dalam mengambil suatu hadis. Di dalam mengambil suatu riwayat. Wali rawi dan seorang perawi fi hadhil martabah di dalam kedudukan ini, di dalam tingkatan ini boleh mengatakan haddatsani fulan atau akhbarani. Ini masyaallah paling tinggi, haddatsani paling tinggi. Tapi rinciannya nanti dibahas sekali lagi. Sebentar. Kemudian yang kedua, qira'atu tilmidz 'ala syekh wa huwa yasma'. Sekarang muridnya yang membaca
Kemudian Syekh mendengar. Bahwa yaqul, tapi Syekh juga mengatakan na'am. Aw yaskut atau sukut. Fatajuzu riwayat anhu bidzalik. Maka boleh kita mengambil riwayat hal tersebut. Fa yaqulu tilmidz akhbarani aw haddatsani qira'atan alaih. Boleh mengatakan kayak gitu ya. Wa hal yusawwagh lahu tarkul qira'ah alai qaulain. Apakah boleh bagi seorang muridnya untuk meninggalkan kata qira'atan alaih, artinya haddatsani gitu. Nah, sebenarnya kan akhbaroni ini kan adalah seorang murid baca ke guru gitu kan. Kalau haddatsani guru baca ke murid. Nah, sekarang kalau kita ingin meriwayatkan murid baca ke guru menggunakan haddatsani saja, enggak pakai qira'atan alai. Saya telah menceritakan ke ya, nah, tanpa qira'atan alaihi, apakah boleh? Dua pendapat. Musannif wa man wafaqahu yaral mana', dan orang yang bersepakat dengannya itu berpandangan tidak boleh. Kenapa? Li'annahu lam yuhaddits, karena gurunya enggak mendengar, enggak mentahdits ke muridnya. Gurunya enggak menceritakan, enggak memberikan hadis dari lisannya langsung kepada muridnya. Li'anna tahdits fi urfihim ibarah an qira'ati syekh wa ghairuhu yasma'. Karena tahdits di dalam uruf para ulama hadis itu adalah ungkapan tentang qiraahnya syekh. Syekh membaca, yang lainnya mendengar dari murid-muridnya. Adapun pendapat kedua, al-jawaz, boleh. Li'anna al-qasd al-i'lam bi riwayat an-syekh, karena tujuannya apa? Tujuannya ingin memberitahu bahwasanya dia meriwayatkan dari gurunya. Wa kullun minas sighataini shalihun lidzalik. Setiap darinya dari dua sigo yang ada itu boleh aja. Ya. Boleh aja, paham ya? Boleh antum katakan akhbarani atau haddatsani tanpa mengatakan qira'atan alaih ketika murid membaca kepada gurunya. Al-awwal, pendapat pertama, ini adalah pendapat Muslim, ini mazhab Syafi'i serta murid-muridnya. Dan ini riwayat dari Imam Ahmad. Kedua adalah pendapat Bukhari. Dan juga ini adalah pendapat sebagian ahli ilmu. Yang ketiga al-ijazah, wa huwa an ya'dzina syekh at-tilmidz an yarwiya anhum marwah. Yaitu syekh mengizinkan muridnya untuk meriwayatkan apa yang telah diriwayatkan dari gurunya. Seperti contohnya misalkan ka'an yaqulalah, seperti guru kata kepada murid, ajaztulah ka antarwiya anni sahih al-Bukhari. Saya mengijazahkan kepada kamu untuk kamu riwayatkan dari aku sahih Bukhari. Fa yaqulu tilmidz ajazani au akhbarani ijazatan. Paham ya? Misalkan atau enggak gurunya punya kitab tertentu. Ini saya berikan ijazah kepada kamu, silakan kamu sampaikan. Nah, itu boleh. Berarti mendapatkan ijazah yang langsung dari guru. Boleh ijazah nih, saya mendapat ijazah dari guru saya dan semisal. Walaupun tidak dengar langsung, boleh kita katakan akhbaroni, tapi menggunakan ijazatan. Ada kata ijazahnya supaya tidak ada kemungkinan pikiran bahwasanya ini murid dengar langsung atau gurunya mengabarkan. Paham ya? Wa qawluhu min ghairi qira'ah ay min ghairi qira'ati syekh ala rawi wala rawi al syekh. Maksudnya ijazah ini tanpa syekh membaca kepada perawi dan juga perawi enggak membaca kepada gurunya. Wallahu a'lam. Misalkan siapa ya? Ya itu kayak umpamanya seorang tobaqo A punya guru gitu kan, meriwayatkan hadis terus. Ini saya kasih kitab saya ijazah kepada kamu. Boleh kamu mengatakan akhbarani ijazatan. Para ulama ketika mendengar kayak gini maka mereka mahmulun al-ittisal. Ya, membawa riwayat tersebut di atas riwayat ittisal, nyambung, disambung, bukan munqati', tapi muttasil. Paham ya? Nah, tapi namanya mendapatkan itu kan enggak mudah ya, mendapatkan apa? Ijazah. Berarti selesai pembahasan al-akhbar. Sekarang qiyas. Nah,